Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika hendak memperluas Masjid Nabawi karena kondisinya yang tidak lagi memuat jamaah pada masa tersebut, banyak komentar yang sampai kepada Utsman bin Affan, baik komentar mendukung atau komentar yang tidak mendukung diadakannya perluasan Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu berkomentar, mengatakan, wahai sekalian umat Islam, saya sudah tahu apa komentar-komentar yang kalian berikan. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya pernah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallah, banallahu lahu mithlahu fil jannah." Siapa yang membangun masjid mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membangun untuknya seperti itu di dalam surga. Hadis ini menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan itu berlandaskan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membangun masjid karena keutamaan. Ketika merenovasi Masjid Nabawi itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan bagi seseorang untuk membangun masjid. Jadi membangun masjid bukan berarti bangun dari nol, tapi bisa jadi merenovasi seperti yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Kemudian menjadikan hadis ini keutamaan merenovasi masjid sama dengan keutamaan membangun masjid, yaitu akan dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala bangunan yang sama untuknya di akhirat. Di riwayat lain bahkan bangunan yang lebih baik. Di riwayat lain dikatakan istana yang megah di dalam surga. Kemudian di hadis yang lain juga dijelaskan bahwasanya membangun masjid tidak mesti sendiri dia membangunnya, tapi bisa jadi dibangun secara bersamaan. Dibangun dengan bergotong royong, sebagaimana di riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man bana masjidan walau kamafhasi qata." Siapa yang membangun masjid sekalipun luasnya itu masjid hanya seperti rumah burung, sangkar burung, au asghar, bahkan Nabi mengatakan atau lebih kecil daripada. Siapa yang membangun masjid yang lebih kecil daripada rumah burung, tidak ada orang yang bisa salat di situ. Ini menunjukkan bahwa sekecil apapun yang disumbangkan untuk pembangunan masjid, maka itu berhak mendapatkan istana di dalam surga, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa membangun masjid ini memberikan atau mendapatkan nilai yang besar, memiliki kedudukan yang tinggi sampai dibangunkan bangunan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, bangunan di dalam surga. Kenapa? Karena masjid itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Bangunan masjid itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala, dan masjid itu adalah tempat kita beribadah, tempat kita berzikir. Setiap orang yang beribadah di dalam masjid tersebut
setiap orang yang berzikir, setiap orang yang menuntut ilmu di dalam masjid tersebut, ibadah apapun yang dilakukan dalam masjid tersebut, maka semua yang punya andil dalam pembangunan masjid tersebut atau perawatan terhadap bangunan tersebut, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang beribadah tersebut. Bahkan di hadis yang lain disebutkan bahwasanya masjid itu adalah tempat yang paling mulia yang ada di muka bumi ini. Nabi SAW bersabda, "Ahabbul biladi ilallah masajiduha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjidnya. Dan di dalam masjid turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Turun para malaikat menyaksikan orang-orang yang beribadah. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum berkumpul di dalam rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, membaca firman Allah, Al-Quran, wa yatadarasuna fima bainahum, mempelajarinya, mengkajinya di antara mereka, illa nazalat alaihim as-sakinah, kecuali turun ketenangan kepada mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa hafathumul malaika, dan dinaungi, dikerumuni oleh para malaikat. Malaikat hadir di masjid-masjid ketika dilakukan ibadah. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut namanya di sisinya. Inilah yang menjadi alasan kenapa keutamaan orang yang membangun masjid itu sangat besar, sampai dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala istana yang mega dalam surga. Sekalipun yang dia berikan, yang dia sumbangkan adalah sesuatu yang sedikit, tapi kita mengatakan tidak ada yang sedikit kalau sesuatu itu diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sedikit dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang besar kalau itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak keutamaan-keutamaan dalam masjid tersebut, sehingga setiap keutamaan yang dilakukan di dalam masjid itu akan didapatkan oleh orang-orang yang membangun atau ikut andil dalam pembangunan dalam satu masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk, hidayah, karunia untuk bisa termasuk golongan orang-orang yang memakmurkan masjid, membangun masjid, memuliakan masjid, sehingga Allah Subhanahu wa taala juga membangunkan untuk kita istana yang megah di dalam surganya nanti. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.